Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 40. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, Kau sungguh baik dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami diberikan kesehatan, berkat-berkat Tuhan yang melimpah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami berkumpul bersama keluarga untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Berikanlah kami Tuhan kekuatan, pribadi lepas pribadi, dan biarlah firman Tuhan boleh hidup di dalam kami Tuhan, dan menjadi terang di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab Kisah Para Rasul. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah.
Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka.
Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, Lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar, Setelah membaca firman Tuhan, kita melihat dua tokoh penting, yaitu Paulus dan Silas. Paulus dan Silas menuju ke kota Derbe dan Listra, bertemu seorang murid yang bernama Timotius. Paulus ingin Timotius menyertai dalam perjalanannya. Paulus menyuruh Timotius disunat karena ada orang-orang Yahudi di daerah itu dan bapaknya orang Yunani. Pada masa itu orang Yunani menolak untuk disunat. Mengapa Paulus menyuruh Timotius disunat? Padahal di Kisah Para Rasul 15 ayat 1-2, Paulus dan Barnabas melawan keras dan membantah akan kewajiban bersunat. Karena Paulus mendapat hikmat dari Allah dan Allah mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Jadi di mata Tuhan tidak ada perbedaan sunat atau tidak sunat. Seperti yang dikatakan Petrus, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 8-9. Tuhan sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Tuhan menyucikan hati mereka oleh iman. Sebab Tuhan mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Sebaliknya, kita percaya yang terpenting adalah Tuhan menghendaki setiap anaknya mempunyai hati yang beriman kepada Tuhan. Paulus menyeberangi ke Makedonia. Dalam perjalanan Paulus keliling kota ke kota, ia menyampaikan kabar sukacita kepada jemaat-jemaat, yaitu keputusan-keputusan Rasul yang bijaksana dari Tuhan untuk dituruti. Karena hati setiap jemaat dikuatkan dan diteguhkan dalam iman kepada Tuhan, sehingga jemaat yang percaya makin besar jumlahnya. Dalam perjalanannya, Paulus dituntun oleh Roh Kudus kemana ia boleh melangkah dan kemana ia tidak boleh melangkah. Apakah langkah kita sudah dituntun oleh Roh Kudus? Berdoalah dan mintalah kepada Roh Kudus. Roh Kudus adalah setia dan penuh kasih.
Ia setiap saat selalu menolong dan menuntun kita. Seperti dalam kitab Yudas 1 ayat 20-21. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galatia, Misia, dan sampai di Troas. Paulus mendapat penglihatan di malam hari ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari, dan tolonglah kami." Paulus menyimpulkan bahwa Allah telah memanggilnya untuk memberitakan Injil kepada orang di sana. Lalu mereka pergi ke Troas, ke Samotrek, dan lanjut ke Neapolis, dan tiba di Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Ini adalah kota perantauan orang Roma. Di kota itu mereka tinggal beberapa hari. Pasti kita bertanya, mengapa mereka mau menjalani perintah Tuhan, menempuh perjalanan yang jauh, banyak masalah. Seperti yang dalam kitab Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Paulus tinggal beberapa hari di kota Filipi. Pada hari Sabat, Paulus dan Silas keluar untuk mencari rumah ibadah. Di rumah ibadah, ia bertemu dengan perempuan-perempuan dan berbicara. Ada seorang perempuan yang bernama Lydia. Tuhan membuka hati Lydia untuk mendengarkan pembicaraan Paulus. Lydia percaya dan dibaptis beserta keluarganya dan mengajak Paulus dan Silas untuk menginap di rumahnya. Pastinya Tuhan membuka hati. Membuka hati itu sangat sulit, tidak bisa dengan sendirinya Bapak Ibu. Tidak ada kuasa atau kekuatan apapun yang dapat mengubah orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selain dari Tuhan. Seperti lagu ya Bapak Ibuku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Paulus bertemu juga seorang perempuan yang punya roh tenun. Perempuan tenun itu mengikuti Paulus dan Silas. Hal ini dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu." Seketika itu juga keluarlah roh itu.
Mengapa perempuan tenun itu terus berseru kepada orang banyak, Bapak Ibu? Ini adalah strategi iblis untuk menghentikan pelayanan Paulus. Pertama, perempuan tenun berseru dari belakang kepada orang banyak agar diketahui bahwa Paulus dan Silas adalah orang penting yang dipakai Tuhan, sehingga orang menyanjung sebagai dewa. Ini adalah berhala. Kedua, Paulus tetap membiarkan iblis tinggal di manusia, karena iblis sudah membantu Paulus menjadikan idola manusia. Ketiga, Paulus dan rekannya akan dibinasakan di penjara kalau menolak iblis. Paulus mengetahui niat jahat iblis, sehingga ia mengusir roh tenun itu. Tetapi iblis tidak senang, hingga ia mengasut pembesar-pembesar itu, menderah, menghukum, dan melemparnya ke dalam penjara. Tetapi Paulus dan Silas tidak menyalahkan Tuhan. Mereka tetap setia, mengucap syukur dan memuji Tuhan. Ini tidak gampang dilakukan dalam keadaan sulit. Pada tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian, dan orang hukuman mendengar mereka. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Lalu terjadilah mujizat yang luar biasa. Kepala penjara datang kepada Paulus, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua yang ada di rumahnya. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Karena mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan Allah yang hidup, yang mendengar dan menjawab setiap keluh kesah mereka dan memelihara mereka sampai selama-lamanya.
Kepala penjara dan keluarganya bergembira dan mengajak Paulus untuk makan. Tuhan membela Paulus dan Silas yang tidak bersalah di hadapan Tuhan, sehingga terjadi mujizat yang dahsyat. Mari kita renungkan apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan. Paulus dan Silas harus mengalami disiksa dan masuk penjara terlebih dahulu. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa pertolongan Tuhan terlambat? Tuhan mempunyai rencana yang indah. Paulus dan Silas menjadi saksi terhadap orang-orang hukuman yang mendengarnya, terutama kepada kepala penjara. Para pembesar kota-kota menyuruh pejabat-pejabat kota untuk melepaskan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas dibebaskan dari hukuman. Tetapi Paulus tidak sebodoh itu, Bapak Ibu. Paulus berkata kepada pejabat-pejabat itu, mereka adalah orang Rom, sehingga takutlah mereka, dan mereka datang kepada Paulus dan Silas meminta maaf atas perbuatan mereka, dan mereka mengantar mereka keluar dari kota. Mengapa Paulus dan Silas mempunyai dasar iman pengharapan yang besar kepada Tuhan, Bapak Ibu? Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pada suatu hari saya pergi bersama keluarga dan saudara-saudara ke villa. Kami tinggal di sana 2 kamar. Kamar yang pertama saya dan keluarga, yang di sebelah saudara saya dan nenek saya ya Bapak Ibu. Di villa itu tempatnya sepi di pegunungan, memang sih sejuk enak. Pada jam 1 pagi mama saya dan saudara saya masuk ke kamar. Ternyata mereka nggak bisa tidur karena si nenek ini, mak saya, tidak tidur tapi berbicara sendiri gitu. Ternyata ia sedang berbicara sama roh halus gitu Bapak Ibu. Terus kami yang mendengarnya merinding, kaget gitu ya, serem juga gitu. Katanya ada makhluk gede besar gitu. Terus udah gitu dia cerita katanya baru dibunuh katanya gitu. Karena dia pinjam uang terus dia lebih galak, terus akhirnya dia dikeroyok sama orang katanya gitu. Kami semua kan merasa ketakutan gitu. Ya udah, terus saudara kami bicara, Han, saudara perempuan, bilang masukkan ke dalam, tenangin si emak, doain. Terus saya bilang, waduh serem juga, saya juga takut gitu. Saya ngeri juga, tapi akhirnya saya berdoa, saya memberanikan diri, saya masuk ke dalam gitu. Bener, emak saya lagi ngomong sendiri, terus tapi dia bukan tidak sadar gitu, dia sadar, dia pandang ke saya. Akhirnya saya bilang, Mak lagi ngapain? Ini Han, gitu. Tuh di atas jendela ada orang gede banget katanya. Itu dia ada orangnya. Ya ampun Bapak Ibu. Saya masuk aja, saya udah berasa sih memang udah kayak berat di saya. Terus saya duduk, napas saya berat, seperti nggak bisa napas gitu. Saya seperti ditiban gitu saya gitu Bapak Ibu. Terus, waduh, saya bilang kalau saya mau meninggal, mati, ya udah saya pasrah aja sama Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Tapi sebelum saya meninggal, saya mau berdoa dulu dalam hati saya. Saya mau doain si nenek saya dulu gitu Bapak Ibu. Ada minyak kayu putih, saya ambil, saya bilang sama nenek saya, Mak,
kita berdoa dulu yuk, saya bilang gitu. Walaupun saya mengatakannya seperti terbantah-bantah gitu Bapak Ibu, karena berat badan saya gitu ya. Akhirnya Sima, ya udah katanya gitu. Saya bingung, Sima ini memang orangnya pemberani, dia memang berani, dia bisa melihat gitu, berani. Terus akhirnya saya, Ima kita berdoa dulu. Akhirnya kami sama-sama berdoa, saya usapin kepalanya pakai minyak kayu putih, mulai tenangan, mulai redahan. Tahu-tahu saya semakin berat, saya semakin nggak bisa bergerak gitu Bapak Ibu. Saya sebut Tuhan Yesus, saya mulai bisa bergerak lagi. Akhirnya Sima udah mulai tenangan, saya berdiri, saya kembali lagi ke kamar sebelah. Terus kami berunding untuk pulang aja malam-malam, nggak apa-apa gitu. Karena udah nggak tenang suasananya. Akhirnya kami pulang malam-malam. Terus di dalam rumah komplekan villa itu tidak mudah untuk keluar, masih jauh keluar sampai pintu keluarnya di sana. Terus kami sempat nyasar, gelap sekali jalannya, dan sebelah kiri kanan juga masih banyak jurang gitu ya. Akhirnya kami pas di rumah-rumah komplek kami terjeblos di got gitu, tidak bisa bergerak. Ini di villa adik bos saya, adik bos juga ikut menginap di sana. Saya menelpon, untuk HP ada sinyal karena susah sekali sinyal di sana gitu. Tapi pada saat itu bisa gitu, langsung mereka datang dan membantu juga. Akhirnya kata adik bos, balik aja lagi ke villa gitu untuk menginap dulu, jangan langsung pulang gitu. Adik bos belum tahu kejadiannya yang sesungguhnya gitu. Akhirnya ya udah kita balik lagi, kita pulang karena beresiko juga, karena turun lagi ke gunung berbahaya untuk perjalanannya, keselamatan kita juga berbahaya. Sesudah kita menginap, besok pagi kita pulang. Beberapa hari kemudian di kantor waktu itu adik bosnya nanya ke saya, kok pakaian kenapa pulang lebih cepat gitu. Saya bilang cerita kejadian seperti itu. Oh betul, dia bilang gitu, memang belum lama itu ada sapam security katanya di situ, keamanan yang memang nakal sih, dia bilang gitu. Jadinya lebih galakan dia daripada orang yang meminjamkan uang gitu, sehingga orang itu menjadi sakit hati gitu. Nah, itu betul katanya gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Mari sebelum kita menutup acara ini, kita tutup dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kami sudah mendengar dan belajar Tuhan. Kami yang tidak bisa apa-apa ini tanpa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan tetap menyertai dan turut campur di dalam setiap kehidupan kami, menerangi jalan kami, dan membawa kami ke dalam jalan kebenaran kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kadang kami tidak sadar menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk suasana di dalam COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap orang yang sakit dan orang yang susah dan masalah-masalah, dan sehingga menjauh dari Tuhan. Biarlah Tuhan bantu, Tuhan sertai, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pemimpin kami, Pak Jokowi dan Pak Mumin, dari yang teratas sampai yang terbawah. Biarlah semuanya boleh bekerja sama dengan baik dan boleh dalam negara ini dalam keadaan damai dan sejahtera di bawah kepimpinan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.